Ya, Pak Kiai, mohon diceritakan sedikit dulu bagaimana Pak Kiai belajar agama, belajar ilmu-ilmu yang lain waktu jadi santri. Oh ya, ya saya kan di samping nyantri kan juga sejak SD itu kan saya itu gila membaca ya, saya kutu buku gitu. Tapi pada prinsipnya begini, kalau saya belajar kepada seorang kiai, maka saya mengosongkan diri saya dan sepenuhnya saya mempercayai dan saya berusaha untuk melaksanakan apa yang beliau katakan. Kalau saya membaca kitab, itu juga fokus saya itu bagaimana saya melaksanakan isi kitab. Saya tidak pernah memfokuskan diri untuk menghafalkan kalimat, untuk menghafalkan kata, atau dengan kata lain itu ketika saya belajar atau saya membaca kitab dengan guru saya itu sedikit pun saya tidak ada bayangan untuk menceritakan kitab itu kepada orang lain gitu. Tapi saya selalu memfokuskan diri untuk melaksanakan isi kitab gitu loh. Jadi ya bagi saya itu kalau saya membaca buku misalnya, itu bukan saya mengisi berusaha fokus saya kok berusaha menghafalkan isinya, itu bukan. Tapi saya fokus saya itu berusaha menginternalisasikan isi buku itu untuk saya laksanakan dalam kehidupan saya sehari-hari gitu. Nah, oleh karena itu kalau misalnya istri saya itu yang dulu menemani karena sejak kecil udah temen gitu ya, itu mesti kalau saya habis baca buku itu mesti kan perilaku saya jadi berubah karena terpengaruh berusaha untuk melaksanakan isi buku itu biasanya tanya, kamu habis baca buku apa kok sekarang beda lagi anunya, sikapnya, cara berpikirnya. Nah, memang saya begitu. Jadi ada orang itu belajar membaca buku, menghafalkan hadis, membaca Quran dengan niat mau menceritakan supaya ini bisa menjadi bahan cerita kepada orang gitu. Kalau saya enggak, kalau saya membaca hadis itu intinya hadis apa, isinya hadis apa, terus bagaimana supaya itu bisa saya laksanakan, bukan bagaimana saya bisa menceritakan gitu loh. Dan itu ya meskipun pada akhirnya itu saya banyak hafal hadis banyak. Ya kalau Quran kan di sini ada tahfidz macam-macam. Itu bukan keinginan saya gitu loh. Jadi ya kalau saya mengutip hadis itu ya kalau bahasa kerennya mungkin anulah ilmu laduni gitu. Saya nggak pernah ada niat untuk menghafalkan hadis. Saya selalu berfokus pada bagaimana melaksanakan hadis. Nah, oleh karena itu, karena di sisi lain ya ini karena sambil cerita ya, karena saya itu kutu buku juga pada saat bersamaan membaca kitab sekaligus membaca buku-buku yang lain. Itu kadang-kadang ya dalam hidup saya kan saya sering bercerita bahwa saya pernah terjerembab atau terperosok ke lubang atau ke jurang ateisme. Karena waktu itu ya asalnya itu yang membaca-baca buku misalnya Das Kapital kan itu, terus membaca-baca tentang filsafat eksistensialisme kan itu dan lain-lain, itu akibatnya terus ya buku-buku komunis kan juga saya baca toh, ya lama-lama, dan padahal saya bilang kalau saya baca buku gimana saya laksanakan kan itu ya akibatnya pernah ateis, pernah ini. Saya juga baca kitab-kitab suci yang lain, Tao Te Ching, Jung Yung, nah itu kan Taoisme ya, agama Tao kan itu saya laksanakan juga gitu. Makanya saya pernah menganut macam-macam gitu loh, meskipun pada akhirnya ya inna huda Allah kan gitu. Kalau Allah ngasih petunjuk ya saya kan kembali Islam, kembali jadi seperti takdir nggak bisa diingkari, karena Mbah Tim bilang sejak saya belum di kandungan ibu saya nanti ibu saya akan melahirkan saya dan jadi kiai, ya akhirnya kan takdir nggak bisa dilawan kan gitu, kehendak Tuhan. Dan itu tentu berkat doa orang tua, doa leluhur. Makanya kita harus banyak berdoa untuk anak cucu sampai hari kiamat, buat dijadikan Allah sebagai orang yang beriman, yang dimuliakan Allah dunia dan akhirat bersama Rasulullah, bersama para wali. Meskipun perjalanannya kadang-kadang itu kok pakai konyol-konyolan kayak aku kan gitu, ya nggak apa-apa, saya syukuri, ini hidup ini indah. Nah, itu. Jadi intinya gitu. Kalau tanya bagaimana saya belajar, saya kalau belajar itu selalu fokus
apa intinya, misalnya ayat Quran, misalnya hadis, misalnya pendapat ulama, itu saya fokus kepada isinya, kemudian fokus untuk menginternalisasikan dalam diri saya untuk melaksanakannya. Dalam bahasa Arab itu tuh untuk mengamalkannya. Nah, gitu loh. Bukan untuk saya ceritakan kepada orang. Nah, itulah. Sekarang ini pertanyaanmu kan agak sebenarnya bertendensi kan fenomena orang suka bercerita tentang hadis ya. Ya banyak itu kan orang motivasi orang belajar, niat orang belajar kan macam-macam. Salah satunya kan untuk bercerita. Itu namanya motivasi burung beo. Nah, beo itu kan menirukan. Kata, selamat pagi, selamat nah, gitu tuh. Maunya kan gitu tuh kamu. Ayo ngono ya.